Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah, marilah yang pertama tentunya kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak, yang kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salam serta salam marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Para jamaah rahmani yakumullah, alhamdulillah ana sangat bersyukur kembali bisa hadir bersama antum semua di Majelis Taklim Al-Hidayah ya. Kemudian berterima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Hidayah. Semoga Allah SWT membalas kebaikan antum semua, dan kita selalu berdoa untuk bisa istiqamah di atas agama, di atas manhaj yang hak ini ya, dan juga di atas talabul ilm, di atas jalan ilmu ya. Kenapa? Karena jalan talabul ilm, jalan yang akan mengantarkan kita kemana ya ikhwah? Akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan al-fawzul azim ya, kemenangan, kesuksesan yang sebenarnya, yang hakiki adalah ketika seorang hamba masuk ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari azab api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itulah yang sukses. Jadi yang sukses itu yang Allah masukkan ke dalam surga Allah. Jadi yang sukses ya, bukan yang ya dapat medali misalnya ya ketika acara ini dan itu, atau mendapatkan dunia sekian-sekian. Itu ukuran ya kacamata manusia ya, tapi dalam agama kita kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Maka Allah SWT ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu, kesenangan ya yang menipu. Maka alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis taklim ini, walaupun kita berada di negeri orang ya, kesempatan untuk bisa berkumpul dan saling tanasuh ya, alal haq wa tanasuh ala sabar, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini sangat penting. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita semangat ya untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Karena karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, jadi inilah jalan yang menunjukkan kita ke surga Allah, yaitu jalan talabul ilm. Ya, siapapun kita, apapun status kita, maka talabul ilm merupakan fardhu ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Sampai kapan seorang talabul ilm? Ada tidak batas akhirnya ketika sudah umur sekian atau titel sekian? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, ma'al mahbarah ilal maqbarah ya, kata Imam Ahmad. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Jadi dengan pena yang tadi diingatkan ya sama ya ketua kita ya, ketika talabul ilm jangan lupa penanya ya. Ya, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Jadi dengan pena artinya talabul ilm ya sampai liang kubur.
Tapi para jamaah rahmani yunakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan untuk kajian kita berkaitan dengan fikih asma al-husna. Ya, fikih asma al-husna bagi teman-teman yang mungkin baru ikut bergabung, maka ahlan wa sahlan untuk tema yang kita pelajari bersama berkaitan dengan fikih asmaul husna. Ya, berkaitan dengan tauhid, ya, lebih khusus lagi tauhid asma al-husna, ya. Karena tauhid, ya, pembagiannya ada tiga, ya. Para ulama, ya, menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah bahwasanya tauhidullah, mengesahkan Allah, itu ada tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, menghidupkan. Ya, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua tauhidul al-uluhiyah, ya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ya, tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari salat, zakat, puasa, haji, ya, dan yang lainnya. Maka ibadah hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang ini yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan tauhid asma al-husna, mengesahkan Allah dalam hal berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Ya. Mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah bahas, ya, kedudukannya, keutamaannya, ya. Ya. Maka di sini sedikit kita mengulang, ya, tentang keutamaannya atau pentingnya atau fadilah dari mempelajari asmaul husna. Nah, dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang ahsaha, ya, yang menghafalnya, yang memahaminya dan mengamalkan konsekuensinya, dakhalal jannah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW memiliki 99 nama. Dan ini bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan. Ya, Asmaul Husna lebih banyak, ya, jumlahnya. Ya, tapi Allah SWT atau Rasul SAW dalam hadis ini menyebutkan yang menghafal 99, ya, maka akan masuk surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Maka dengan kita mempelajari Asmaul Husna, semoga kita masuk mendapatkan bagian dari hadis yang mulia ini, ya, masuk ke dalam surga. Ya, dan tadi, ya, surga merupakan puncak kesuksesan. Dan juga tentunya dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb kita, ya, mengenal pencipta kita. Nah, maka, ya, tadi mungkin tadi Pak Hakim, ya, tadi apa yang beliau inginkan, kita menulis, ya, nama, alamat, biar apa? Biar kenal. Kalau kenal apa? Ya, tadi faedahnya ketika butuh bisa, ya, bisa mendapatkan bantuan atau menolong, dapat pertolongan. Nah, itu kalau sesama manusia saja, kalau kita kenal, kita dapatkan faedah. Bagaimana lagi kalau kita mengenal Allah? Ya, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, kita mengilmui Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, maka tentunya faedahnya lebih besar lagi. Ya, di antaranya adalah kita akan mendapatkan keinginan, mendapatkan pengijabahan dari apa yang kita inginkan, kita doakan. Dan ini yang menjadi keinginan kita, ya, tidak, kita ingin, doa kita, keinginan kita, cita-cita kita, ya, baik kebaikan dunia atau akhirat,
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak. Dan semua memiliki keinginan, cita-cita. Ya, ada yang ingin memiliki keturunan, ada yang ingin memiliki pasangan, ada yang ingin memiliki kendaraan dan seterusnya. Bagaimana agar Allah mengijabah kita? Di antaranya adalah dengan apa? Dengan mengenal asma Allah. Allah SWT firman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah, kepunyaan Allah lah asmaul husna, nama-nama yang indah. Baik. Setelah itu apa? Allah perintahkan kita, ya, fad'uuhu biha, maka berdoalah, beribadalah kepada Allah dengan apa? Dengannya. Jadi kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an adalah dengan fad'uuhu biha. Maka kita doa dengan, ya, asmaul husna. Contohnya bagaimana? Adik bisa menjadi contoh, ya. Contohnya bagaimana? Ya, kita ingin apa misalnya? Biasanya langsung, ya, kalau kita minta tuh pasti rezeki gitu ya. Minta rezeki, ya. Ya. Baik, maka kita doa dengan apa? Dengan asmaullah al-husna yang, ya, dalam doa itu, ya, ketika kita berdoa kepada Allah Asmaul Husna, maka kita pilih nama yang paling sesuai dengan permintaan kita. Ini termasuk fikih Asmaul Husna. Maka yang cocok kira-kira apa? Nama Allah apa yang kita pakai untuk kita doa untuk meminta rezeki? Ar-Razzaq, ya. Ya, maka kita doa ya Razzaq. Ya Razzaq, dengan keyakinan bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah tentukan rizki setiap makhluknya. Ya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun, ya, makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali tanggungan rezekinya ditanggung siapa? Allah. Jadi Allah yang memberikan rezeki. Kita yakini itu, kita yakin dalam hati kita, kita ilmui. Ya, kalau hafal dalilnya semakin bagus, mantap. Ya, kita ilmui, kita yakini, dan itu menjadi keyakinan dalam hati kita, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka menumbuhkan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya Razzaq dengan menghadirkan makna-makna seperti itu, kemudian urzuqni. Ya, urzuqni, rizkikanlah. Ya. Rizqan hasana, rizqan tayyiba. Ya, secara umum atau mungkin memiliki permintaan khusus, tafadhal silahkan. Ya, zaujan salihah, ya, waladan salihah, ilman nafi'a, ya, seperti itu. Jadi ini diantara faedah dari kita mengenal fikih Asmaul Husna. Diantaranya adalah faedahnya adalah doa kita semakin, ya, memiliki peluang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, ya, al-khasyah, al-khauf, itu akan datang dengan apa? Dengan kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya. Bahkan, ya, tiang atau pondasi dari agama kita, ya, yaitu adalah al-imanu billah. Ya, rukun iman yang 6. Yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah mencakup beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Maka kalau kita ingin agama kita kuat, maka kuatkan pondasinya. Ya. Jadi supaya, ya, kualitas agama kita itu baik, bagus, ya. Maka bagaimana caranya? Kuatkan pondasinya. Ya, kalau seorang ingin membangun rumah, ya, yang bagus, yang tinggi misalnya, maka yang dikuatkan apanya? Ya, pertama pondasinya dulu. Adapun hiasan-hiasan itu pelengkap. Ya, isi interior dan yang itu pelengkap, tapi kuatkan dulu pondasinya. Ya. Jangan sampai kita lalai dengan pondasinya, kemudian lebih melihat yang di luar, ya, melihat yang mukammilah. Akhirnya apa?
akhirnya akan roboh. Nah, begitu juga gambarannya kurang lebih ketika ingin kualitas agama kita itu baik. Bagaimana? Kuatkan pondasinya. Dan pondasi agama kita adalah al-iman, keimanan. Dan iman yang pertama yang tentunya menjadi dasar adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masuk di antaranya adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Dan ketika seseorang tidak belajar, tidak mengetahui ilmu yang benar, ya, tidak mengambil ilmu dari Al-Quran, dari penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pemahaman dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan salah, akan salah. Maka kita tahu ada beberapa kelompok, ya, yang tidak mengimani bahwasannya Allah SWT itu beristiwa di atas arsy. Jadi Allah itu ada di mana-mana, atau tidak boleh menanyakan aina Allah, tidak boleh. Ya, padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, hadis jariyah menanyakan, ya, aina Allah? Qalat fis sama. Wa man ana Rasulullah, a'tiqha fa innaha mu'minah. Dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengetes seorang budak wanita, ya, di mana Allah? Ya, kemudian dijawab, Allah di langit, di atas. Ya. Kemudian siapa saya? Anta Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada tuannya, bebaskanlah, merdekakanlah budak ini, karena budak ini, ya, mukminah, yang beriman. Maka kembali lagi, ya, kalau kita ingin mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang benar, maka kita harus kembali kepada Al-Quran, ya, dan kembali kepada penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya, manhajnya adalah al-itsbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Ini kaidah umum. Kadang mungkin ada was-was atau, ya, syubhat samar ketika misalnya membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, ya, bal yadahu mabsuutatan, Allah memiliki dua tangan, ya, yadullah fawqa aydihim, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Oh, ini bagaimana ini? Apakah sama dengan wajah makhluk? Nah, tadi makanya kaidahnya al-itsbat bila tamtsil, menetapkan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah bila tamtsil, tanpa menyerupakan. Ya, tanpa menyerupakan. Allah SWT memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Baik. Kemudian wat tanzih bila ta'til, dan menafikan tapi tanpa meniadakan. Ya. Karena sebagian tadi kelompok yang mungkin, ya, mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy, karena apa? Karena ingin mensucikan Allah. Karena kalau menyamakan, ya, kalau menetapkan Allah memiliki sifat istiwa, itu berarti Allah sama dengan makhluknya, maka ditiadakan sifat istiwa. Nah, maka kaidahnya wa tanzihu bila ta'til. Ya. Jadi ini kaidah dalam bab asma wa sifat. Al-itsbatu bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Jadi apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, ya, maka kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan. Ketika menetapkan, ya, bila tamtsil, tanpa menyerupakan dengan sifat dan makhluknya. Dan kita pun ketika menetapkan itu tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzih bila
ta'til, dan mensucikan Allah tanpa mentaktil ya nama dan sifatnya. Baik, jadi ini berkaitan dengan asma wa sifat. Maka sekali lagi mari kita belajar dan terus ya mempelajari, dan kita alhamdulillah di sini punya komunitas, ini kita beri kesempatan ya, punya kesempatan ya, yang mungkin ini kesempatan tidak dimiliki oleh yang lain. Ini hidayah ya ikhwah ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar ya, la yuqaddaru bisaman ya. Kadang kalau kita kan tahunya sesuatu yang besar pemberian itu kalau berbentuk wujud fisik ya. Tapi justru hidayah ada sunnah ini adalah hidayah termahal setelah Islam ya, hidayah mahal ini ya. Maka kesempatan jangan sampai lepas ya, maka kita jaga, kita rawat ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kita jujur menginginkan kebenaran ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan ya di atas agama ini. Tapi kalau seandainya kita sudah diberi kesempatan ya untuk mengenal ya kebenaran, hidayah, tapi justru hati kita berpaling, maka ingat, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Karena ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan ya kemana dia berpaling. Maka hidayah ini sangat mahal. Maka kita terus ya belajar dan memohon, dan ini yang kita baca dalam sholat kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim ya. Dan kita lihat dalam surah Fatihah pun ada pelajaran buat kita bagaimana kita berdoa kepada Allah ya. Di sana dimulai dengan pujian kepada Allah dengan Asmaul Husna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini semuanya berkaitan dengan asma wa sifat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Maka ini diantara faidah ya, bagaimana kita mempraktekkan asma wa sifat tadi dalam doa kita. Maka kita berdoa dengan bertawassul yang disyariatkan, yaitu bertawassul dengan Asmaul Husna. Baik, untuk kajian kita sampai jam berapa ya, ikhwah? 10.35 ya. Mungkin ada yang jauh tempatnya. Baik. Sudah beberapa nama yang kita bahas ya dalam kajian kita ini. Mungkin yang belum hadir bisa lihat di YouTube ya, kalau tidak salah ya, sudah didokumentasikan ya. Alhamdulillah ya, wasilah untuk talabul ilm itu zaman sekarang tuh mustahil cari uzur itu ya. Ya sudah, fasilitas sudah lengkap ya, sudah ada ya, tinggal kitanya ya. Mau yang offline ada ya, yang online pun ada ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak thalabul ilm ya. Dan semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, untuk apa dihabiskan ya. Jangan sampai kita habis buat kerja ya, padahal rezeki itu sudah ditanggung ya. Ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin ya, rezeki itu sudah dijamin. Tapi inilah waswas dari syaitan ya, melupakan tujuan hakikat kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dengan sesuatu yang sudah ditanggung, yaitu ya rizki atau ma'isyah. Pada pembahasan yang lalu-lalu kita sudah membahas berkaitan dengan nama Allah yang paling besar, yaitu Allah ya, nama lafzul jalalah Allah ya. Secara ringkas maknanya adalah zul uluhiyah wal ubudiyah. Jadi lafaz Allah, dan ini merupakan nama Allah yang paling banyak ya dalam Al-Qur'an. Disebutkan lafaz jalalah Allah ya, Allah ya, atau al-ilah ya, yang maknanya adalah zat yang memiliki ubudiyah ya, zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, diberikan penghambaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rabb ya, nama Allah Ar-Rabb ya, Rabbul Alamin. Rabb ya, Rabb artinya adalah pencipta, pengatur ya, yang mengurusi ya.
Rabb, ya. Ada, makanya dalam iqamah biasanya ada Rabbul Usrah. Ya, Rabbul Usrah artinya apa? Ya, yang tanggung jawab. Ya, Rabbul Usrah, ya, tanggung jawab. Ya. Baik. Maka di antara nama Allah yang indah adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb. Karena Allah SWT yang menciptakan makhluknya, kemudian Allah yang mentarbiyah. Jadi Allah SWT tidak biarkan makhluknya begitu saja. Terutama ketika Allah menciptakan manusia, ya, Allah berikan fasilitas. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia, ya, Allah turunkan ke bumi, Allah berikan fasilitas untuk penghidupan mereka, ya. Dan juga Allah Ta'ala berikan as-sama' wal basar wal fu'ad, sehingga kita bisa berpikir, ya, karena kita mukallaf, ya, berbeda dengan hewan, ya. Kita memiliki tujuan, memiliki taklif, beban, ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sudah bahas juga berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah yang bermuara pada sifat rahmat, ya, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas, ya. Rahmat Allah begitu luas, ya. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa? Ya, ada 100 rahmat. Allah turunkan ke dunia baru satu. Ya, baru satu. Nanti, ya, 99-nya Allah berikan ketika yaumul hisab, yaumul qiyamah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu, rahmat Allah begitu luas. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Ya, kita menjadi orang-orang yang baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, sungguhnya rahmat Allah itu dekat orang-orang yang muhsinin. Kemudian sifat atau nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Ya, kita sudah bahas juga. Allah yang Maha Hidup dan Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang, ya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sebagai hambanya ketika mengenal Allah lebih dekat, maka kita akan tunduk dan patuh. Ya, kita tunduk dan patuh dan bersegera, ya, untuk menuju ke taatannya. Kemudian berikutnya adalah Al-Khaliq Al-Khallaq. Ya, ini yang terakhir kita bahas, ya, berkaitan dengan Al-Khaliq wal Khallaq. Apa artinya Al-Khaliq, ya ikhwan? Ya, pencipta, ya, pencipta, ya. Kemudian Al-Khallaq yang Maha menciptakan, ya, dengan sighah mubalaghah. Dan Al-Khalq lahu ma'nayan, ya, perhatikan, Al-Khalqu lahu ma'nayan. Yang pertama adalah Al-Ijad, tadi menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Ya, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Allah pencipta langit dan bumi. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ada tidak langit dan bumi? Tidak ada. Allah lah yang mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Begitu juga manusia. Dahulu sebelum Allah ciptakan manusia, ya, nah, maka, ya, tidak disebut hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Kemudian Allah yang menciptakan, ya, Nabi kita, bapak kita yaitu Adam alaihi salam, yang dari tanah yang Allah berikan kekhususan. Nabi Adam Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Kemudian makna yang kedua apa? Nah, siapa yang masih ingat? Makna yang kedua apa dari Al-Khalq? Ya, insyaallah, ya. Yaitu mengatur, yang merencanakan, yang juga termasuk Al-Khalq. Ya. Bimana at-taqdir, ya, artinya merencanakan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-khaliqin di sini artinya bukan para pencipta, bukan. Al-khaliqin sini adalah yang merencanakan. Yang mengatur. Ya. Karena yang mengatur kan banyak, kita mengatur, ya, misalnya di sini panitia mengatur bagaimana berjalannya acara, tapi sebaik-baik yang mengatur siapa? Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bukan sebaik-baik pencipta, enggak. Kalau pencipta hanya Allah. Maka di sini al-khaliqin maknanya adalah mengatur. Al-khalq bermakna at-taqdir. Kemudian berikutnya, ya, ini lanjutan atau sebagai penyempurna dari sifat
Al-Khaliq dan Al-Khallaq yang kita akan bahas sedikit di sini adalah Al-Bari Al-Musawwir. Ya. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dan ini disebutkan secara langsung tiga nama Allah ini dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Allah SWT firman, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asma'ul husna. Baik. Apa bedanya? Ya, kalau makna umumnya sama, ya. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tapi sini kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Hamdur Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan ai huwal munfarid bi khalqi jami'il makhluqat wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat wa sawwara bi ihkamihi wa hassana khalqahu jami'al kainat fa khalaqaha wa abda'aha wa fataraha fil waqtil munasib laha wa qaddara khalqaha ahsana taqdirin wa sana'aha atqana sun'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-munfarid, satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk. Ya, makhluk Allah begitu banyak. Ya, begitu banyak. Ya, makhluk Allah yang paling besar apa ya ikhwah? Apa makhluk Allah yang paling besar? Arsy. Ya, arsy. Ya. Kemudian ada kursi, ya. Itu makhluk Allah yang begitu besar. Ya, perbandingannya apa antara arsy dan kursi? Itu bagaikan padang pasir, ya, yang cincin yang dilemparkan di padang pasir. Ya, baik. Kemudian kursi dengan langit dan bumi bagaikan perisai. Kemudian ada hiasan-hiasan logamnya. Itu antara kursi dan langit dan bumi. Ya, bagaimana lagi dengan manusia? Tentunya manusia sangat-sangat kecil sekali, ya, sangat kecil. Tapi ya kadang gitu, yang kecil justru malah nggak tahu diri, ya. Nah, ya, karena apa? Tidak jahil sifat manusia, zaluman jahula sifat dasarnya. Ya, baik. Jadi Allah lah al-munfarid, ya, satu-satunya yang menciptakan ya seluruh makhluknya. Wa bara'a bi hikmati jami'al bariyat. Bara' artinya aujada. Ya, Allah yang mengadakan dari tidak ada seluruh makhluk. Kalau kita lihat manusia saja, kita berbicara tentang manusia, berapa jumlah manusia yang telah Allah ciptakan? Ya, sangat begitu banyak, bermiliar atau triliun. Dan Allah mampu nanti pada hari kiamat untuk menghidupkan mereka semua dari awal sampai akhir, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Wa sawwara bi ihkamihi. Dan Allah pun membentuk manusia dengan makhluknya di antara manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ya. Jadi Allah SWT ciptaannya begitu indah, ya. Begitu indah. Bagaimana Allah menciptakan langit di atas tidak tanpa tiang bisa kokoh di atas. Kemudian Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, ya. Allah ciptakan, ya, lautan lebih besar daripada lebih banyak daripada daratan. Semuanya itu ciptaan Allah yang begitu muhkam, mutqan. Ya, begitu indah, begitu sempurna ciptaan Allah. Ya. Di antaranya manusia, ciptaan Allah yang begitu yang sempurna Allah ciptakan, ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Kemudian, ya. Jadi al-Khaliq di sini artinya pencipta, al-Bari pun sama artinya pencipta. Ya, al-Musawwir, apa makna musawwir? Kalimat taswir, apa makna? Membentuk. Ya. Baik. Kemudian disini disebutkan kalam Ibnu Katsir, al-khalqu at-taqdir wal bur'u wal fari wa huwa at-tanfidz wa ibraz ma qaddarahu wa qarrarahu ila al-wujud. Wa laysa kullu man qaddara syai'an wa rattabahu yuqaddir ala tanfidhihi wa ijadihi siwa Allah azza wa jalla. Jadi Allah yang merencanakan, Allah yang, ya, menjadikan apa yang Allah inginkan itu ada sesuai dengan apa yang Allah inginkan sempurna. Ya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan ingin menciptakan, membuat sesuatu, merencanakan sesuatu sebaik-baiknya, tapi ketika ya, hari H, ketika pelaksanaan
ternyata ada kurang sana sini ya. Kalau kita sebagai mahasiswa diminta untuk menyusun tesis atau risalah doktorah, berusaha dengan semampunya, sebagus-bagusnya, tapi tetap saja ketika munaqasyah ya dengan para dosen ya, ada saja kurang ini kurang itu ya. Begitulah manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya sempurna. Ya, yang hadir atau yang ada sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah ingin ciptakan manusia bentuknya seperti ini. Ya, gunung seperti ini sifatnya, air seperti ini, maka inilah Al-Musawwir. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Allah menciptakan manusia, dan ketika manusia pun ya berbeda-beda ya, warnanya berbeda-beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Orang Indonesia khasnya seperti ini, orang Asia, orang Arab seperti ini, orang Afrika seperti ini. Lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kembali lagi tapi tetap yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, dari pembahasan berkaitan dengan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ada larangan buat kita untuk membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, terkhusus berkaitan dengan yang memiliki ruh. Ya, yaitu apa? Membuat patung. Boleh tidak membuat patung? Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh membuat patung. Bahkan di antara yang menjadikan terjadinya perbuatan syirik adalah apa? Tadi fitnah membuat patung. Ya. Ketika itu zaman Nabi Nuh alaihi salam ada orang-orang soleh yang hidup pada zamannya. Kemudian berikutnya apa? Ya, zaman setelahnya ingin mengenang supaya memiliki semangat beribadah seperti pendahulu mereka. Tapi kemudian datang ya generasi-generasi berikutnya dan dilupakan ilmu sehingga diibadahilah patung-patung tersebut. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk membuat patung. Adapun ciptaan Allah yang tidak bernyawa itu tidak mengapa ya, tidak mengapa ya, membuat misalnya lukisan, pemandangan alam itu tidak mengapa. Tapi khusus berkaitan dengan manusia, tidak boleh seseorang membuat ciptaan ya mirip dengan manusia atau patung. Ya, baik yang bentuk musyakhas ya, pahatan ataupun dalam bentuk gambar, tidak boleh. Ada larangannya secara tegas dari Rasulullah SAW. Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musawwirun, yang membuat, yang menggambar atau memahat ya gambar makhluk yang bernyawa ya. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Ya. Manusia yang paling berat azabnya hari kiamat adalah yang mereka berusaha menandingi ciptaan Allah. Ya, nanti azabnya adalah apa? Nanti pada hari kiamat diminta mereka untuk mencoba untuk menghidupkan. Ketika tidak bisa, maka Allah hidupkan. Ya, kemudian mereka pun diazab. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hukum fotografi, bagaimana ya? Maka tentunya untuk lebih hati-hati kita tidak memfoto atau memvideo kecuali sesuatu yang memiliki manfaat atau sesuatu yang penting ya. Walaupun ada khilaf dari para ulama berkaitan dengan hukum fotografi, maka tentunya yang lebih baik adalah, yang lebih selamat adalah kita berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan ya, bermudah-mudahan. Jadi ini yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan ya, melengkapi berkaitan dengan nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, semuanya menunjukkan makna Allah lah yang menciptakan, Allah sebaik-baik pencipta, Allah sebaik-baik yang merencanakan, dan Allah sebaik-baik yang ya, menjadikan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk selalu berpegang teguh di atas agama Islam ini. Ini nikmat Allah yang begitu besar ya, hidayah di atas Islam, kemudian hidayah di atas sunnah. Maka kita selalu berdoa agar Allah SWT menetapkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub
tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.